Sampai kapan curah hujan tinggi melanda Indonesia? Untuk mengetahui informasi lengkapnya sudah bergabung bersama kami Kepala Pusat Meteorologi Publik BMKG Fahri Rajab. Selamat sore Pak Fahri. Iya, selamat sore Mas. Pak Fahri, sampai kapan diprediksi curah hujan tinggi ini melanda wilayah Jabodetabek khususnya ke depan? Iya, jadi saat ini wilayah Jabodetabek memang sudah memasuki musim penghujan ya. Namun puncak musim hujan itu kita perkirakan baru akan terjadi di periode Januari-Februari nanti. Nah, kemudian akhir musim hujannya sendiri kita perkirakan di bulan April nanti. Jadi saat ini kita masih terus perlu waspada karena kita belum memasuki puncak musim hujan. Baik, artinya apa yang terjadi saat ini belum puncak ya Pak? Dari sisi jumlah curah hujan, belum ya. Kayak contoh kemarin itu di Jabodetabek ya, curah hujan tertinggi di Tangerang, di Kedoya itu hanya 71 mili, hanya kategori lebat ya. Nah, puncak musim hujan nanti bisa saja hujan di atas 100 mili dalam sehari atau bahkan di atas 150 mm dalam sehari itu bisa terjadi. Apakah hujan yang turun nantinya juga akan disertai angin kencang dan juga petir, Pak? Ya, hujan tipikal hujan di periode puncak musim itu cenderung bisa terjadi sepanjang hari ya. Namun intensitasnya bervariasi. Yang lebat itu biasanya di siang menjelang sore itu lebat sampai habis maghrib ya, sekitar jam 7 jam 8 itu lebat. Kemudian mereda, kemudian lebat lagi dini hari menjelang pagi itu biasanya lebat lagi. Nah, ketika hujan lebat ini kadang bisa disertai angin kencang, terutama di awal hujan mulai lebat itu bisa disertai angin kencang. Baik, Pak Fahri, apakah intensitas hujan yang turun nanti jika kita bandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya dengan periode yang sama akan lebih tinggi lagi ataukah cenderung lebih menurun, Pak? Ya, jadi musim hujan kita tahun ini ya, itu berbarengan dengan adanya aktifnya fenomena La Nina dengan intensitas lemah hingga moderate. Tahun lalu juga sama, kita dalam periode La Nina dengan intensitas moderate. Nah, jadi intensitas hujan, BMKG membuat klasifikasi intensitas curah hujan harian ya. Kalau antara 50 sampai 100 mm dalam satu hari kita sebut hujan lebat, 100 sampai 150 mm dalam satu hari kita sebut sangat lebat, lebih dari 150 mm dalam satu hari itu masuk kategori hujan ekstrim. Nah, tahun ini curah hujan dengan intensitas di atas 150 atau hujan ekstrim berpotensi terjadi di tahun ini. Selain curah hujan tinggi juga kita tahu masyarakat di beberapa wilayah DKI Jakarta mengalami banjir rob, Pak. Apakah ini juga terpengaruh oleh cuaca yang memang saat ini sedang melanda di Indonesia? Ya, sebenarnya kalau rob itu kan fenomena astronomis ya, pengaruh karena adanya gaya gravitasi bulan ya. Ketika bulan mati dan bulan purnama maka terjadi rob. Nah, namun kondisi bisa diperparah ketika di hulu dan juga di atas DKI, di atas Jabodetabek hujan terjadi dengan intensitas yang tinggi gitu loh. Jadi air hujan yang akan masuk ke laut itu terhalang karena memang saat itu air laut sedang naik gitu, sedang pasang. Ya, itu sebenarnya fenomena yang berbeda, tapi amplifikasi dari keduanya itu bisa menambah dampak yang lebih tinggi lagi. Baik, khusus di wilayah Jabodetabek sendiri, wilayah mana saja Pak yang memang curah hujannya diprediksi cukup tinggi khususnya di 2 minggu ke depan ini, Pak? Ya, untuk Jabodetabek secara umum memang merata curah hujan dengan intensitas tingginya ya, namun yang cenderung lebih tinggi itu di selatan ya, seperti Depok, Bogor, ya itu relatif lebih tinggi dibanding wilayah lainnya, dan juga di barat ya, Jabodetabek bagian barat. Baik, Pak Fahri, saya ingin meluas sedikit mengenai cuaca di Pulau Jawa. Kita ketahui Gunung Semeru juga kemarin sedang erupsi dan arah erupsinya ini dipengaruhi oleh arah angin, Pak. Bagaimana prediksi arah angin yang terjadi khususnya di sekitaran wilayah Gunung Semeru saat ini, Pak? Ya, jadi untuk arah angin di Semeru dari hasil analisis BMKG memang untuk ketinggian 3.000 feet sampai dengan 5.000 feet angin cenderung bergerak dari arah tenggara ya.
daerah tenggara menuju ke barat laut dan utara dengan kecepatan antara 5 hingga 15 knot. Jadi dari arah tenggara selatan ya menuju ke timur laut utara. Arah anginnya itu. Kalau dari sisi cuaca sendiri di sekitar Gunung Semeru saat ini seperti apa, Pak? Iya, kondisi cuaca potensi hujan masih ada di sekitar Semeru ya, dengan intensitas sedang hingga lebat, terutama di siang hari dan juga di sore menjelang malam. Apa yang harus diwaspadai, Pak, khususnya untuk warga yang memang berada di wilayah-wilayah yang curah hujannya nanti akan tinggi? Mengingat tadi Anda katakan ini belum mencapai puncaknya, Pak. Ya, tentu kewaspadaan, kesiapsiagaan perlu terus kita tingkatkan ya terhadap potensi bencana hidrometeorologi yang bisa terjadi. Apa aja bencana hidrometeorologi ya banjir bandang, longsor, itu yang perlu kita waspadai. Kesiapsiagaannya ya mungkin bisa kita mulai dari lingkungan kita dulu masing-masing ya di rumah. Pastikan saluran air siap untuk menerima, menyerap dan mengalirkan air gitu kan sehingga tidak ada genangan. Kemudian dalam skala yang lebih luas, pemerintah baik pusat maupun daerah memastikan saluran-saluran air juga dalam kondisi siap. Baik, Pak Fahri, saya penasaran apakah nanti ketika pada saat puncak musim hujan bulan Januari Februari ini hujan akan terjadi setiap hari, Pak, khususnya di wilayah Pulau Jawa dan sekitarnya, Pak? Iya, tipikal curah hujan di periode puncak musim ya untuk wilayah tropis seperti kita memang bisa terjadi sepanjang hari ya, bisa terjadi sepanjang hari. Cuma intensitasnya fluktuatif ya, ada yang jam-jam yang kadang lebat, ada juga yang mereda gitu ya. Tapi bisa terjadi sepanjang hari. Baik, artinya memang masyarakat harus tetap waspada ya Pak, terutama di bulan-bulan puncak musim hujan seperti bulan Januari dan Februari nanti. Baik, terima kasih atas informasinya, ini penting sekali diketahui oleh warga dan masyarakat. Terima kasih sekali lagi Pak Fahri Rajab sudah bergabung bersama kami di iNews Sore. Selamat sore.